Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model pengembangan kewirausahaan. Baik, sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Anissa Rahmi, selanjutnya ada Anita Sofia, Anissa Hikmanita Sari, selanjutnya ada Anissa Putri, ada Anissa Septiani, ada Cici Putri Edis, itu saya sendiri, selanjutnya ada Tessa Resdiana, selanjutnya ada Tiara Indika Nurwinata. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Anissa Putri. Kepada Anissa, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri, NIM 210003082, akan membacakan materi tentang model pengembangan kewirausahaan. Rancangan model pengembangan minat kewirausahaan bagi mahasiswa sangatlah penting dilakukan. Karena hal ini disebabkan kewirausahaan merupakan cara untuk menciptakan mahasiswa yang bermental kewirausahaan, sehingga mampu menimbulkan minat di kalangan mahasiswa untuk mandiri, sehingga menciptakan peluang kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Rancangan model pengembangan kewirausahaan ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah persiapan. Tahap ini dilakukan melalui sosialisasi program kerja kepada mahasiswa dan pihak yang terlibat, serta menyiapkan tim dan materi pembekalan. Kedua, pembekalan. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dengan cara menyusun rencana bisnis atau business plan. Yang dilakukan dalam rencana bisnis adalah mengumpulkan semua ide bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya, memilih ide mana yang menguntungkan dan realistis. Ketiga, tahap penyusunan anggaran biaya yang digunakan. Yang terakhir, tahap pematangan atau tahap inkubasi sebelum bisnis benar-benar dijalankan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Putri. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Tiara Indika Nurwinata. Kepada Tiara, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indika Nurwinata, NIM 210002127. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang model pengembangan kewirausahaan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. 1. Mahasiswa atau pihak-pihak yang terlibat memulai kegiatan startup bisnis baru yang dipilih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Pendampingan terpadu oleh tim pembina atau pembimbing guna membantu berbagai kesulitan yang dihadapi. Pendampingan perlu secara berkelanjutan dan tidak tergantung tahun anggaran. Hal ini untuk membantu keberhasilan rencana. Ketiga, monitoring atau evaluasi rencana kerja yang telah ditetapkan. Keempat, minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa juga dapat ditingkatkan dengan cara mengundang atau mendatangkan pihak-pihak terlibat praktis dengan dunia wirausaha. Pihak-pihak yang dimaksud di sini contohnya mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam perusahaan tersebut sebagai aplikasi wirausaha yang telah terdapat di bangku kuliah. Kedua, pengembangan wirausaha kontemporer. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen, dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Kontemporer merupakan suatu pengertian kekinian modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama saat ini. Dengan ini, pengertian bisnis kontemporer ialah seseorang yang menciptakan suatu produk dan dijual kepada konsumen atau masyarakat
dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dalam pemasaran produk ini menggunakan cara modern seperti penjualan dalam via internet, delivery makanan atau barang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tiara Indika. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Anissa Septiani. Kepada Anissa Septiani kami persilahkan. Baiklah teman-teman, saya Anissa Septiani akan menjelaskan tentang ciri-ciri bisnis kontemporer. Yang pertama, spesialisasi. Ada spesialisasi tersendiri atau pengelompokan barang yang akan dijual, maksudnya dalam penjualan online, terdapat pengelompokan terhadap produk yang akan dijual. Misalnya pengelompokan terhadap baju, sepatu, ataupun buku-buku dan lain sebagainya. 2. Saling ketergantungan. Dalam menjalankan bisnis, pastilah ada ketergantungan antara pembisnis dan konsumen, penjual dan pembeli. Dalam menjalankan bisnis kontemporer lewat media internet atau online, konsumen diperbolehkan untuk bertanya mengenai menunjukkan kualitas barang yang bagus dan tetap harus memuaskan konsumen atau pelanggan yang diminatinya kepada sang penjual, seperti kualitas dan keawetan barang tersebut, atau mungkin sang konsumen bisa mengkomplain tentang ketidakpuasan barang yang telah dibelinya tersebut. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Septiani. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Anita Sofina. Kepada Anita Sofina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sofina. Saya akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri bisnis kontemporer. Ciri selanjutnya adalah produksi massal. Pada zaman sekarang, banyak bisnis yang dilakukan secara online. Ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya banyaknya permintaan dari para konsumen. Para produsen mensiasatinya dengan memproduksi barangnya atau jasa secara massal. Karena tidak hanya satu atau dua orang saja yang memesan, tapi bahkan banyak. Itu pun tidak di daerah tersebut, tapi juga dari luar daerah. Karena itu dibutuhkan produksi secara massal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Anita Sofina. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Anissa Rahmi. Kepada Anissa Rahmi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmi, NIM 21003079. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis kontemporer. Dalam lingkungan bisnis kontemporer ini sangat berpengaruh penting pada modifikasi dalam praktek-praktek manajemen biaya. Perubahan-perubahan tersebut adalah A. Meningkatnya kompetisi global. Perkembangan penting yang mendorong perubahan yang meluas dalam lingkungan bisnis kontemporer adalah pertumbuhan pasar dan perdagangan internasional. Semakin banyaknya perdagangan internasional karena perkembangan zaman yang tak akan pernah berhenti. B. Fokus pada pelanggan. Perubahan kunci dalam lingkungan bisnis adalah meningkatnya harapan pelanggan ialah produk yang dipesan atau dibeli dalam keadaan baik dan berkualitas. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Rahmi. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Anissa Hikmanita. Kepada Anissa Hikmanita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hikmanita Sari dari kelompok 2 dengan NIM 21003081. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan teknologi informasi. Perubahan bisnis yang paling meningkat pada akhir tahun ini adalah penggunaan teknologi informasi. Contohnya seperti internet dan sebagainya. Dengan meningkatnya perkembangan zaman secara terus-menerus setiap tahunnya, pastilah membuat masyarakat itu lebih tertarik dengan perdagangan internet. Khususnya untuk pembisnis, ia memilih cara alternatif dan tetap harus mengikuti perkembangan yang ada, agar penjualan produk tersebut terus meningkat. Dalam lingkungan bisnis kontemporer ini terdapat aspek penting, yaitu yang pertama, ada aspek operasional,
di mana aspek yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, baik itu dilihat dari faktor lokasi, luas produksi, proses produksi, penggunaan teknologinya, maupun keadaan lingkungan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya ada pabrik tekstil, pabrik makanan, ataupun rumah produksi. Yang kedua yaitu ada aspek produksi, yaitu pandangan dari kegiatan produksi agar kita dapat merencanakan kegiatan itu sendiri. Ada beberapa langkah untuk merencanakannya, yaitu yang pertama, dengan menetapkan skala produksi. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah penyusunan perencanaan proses produksinya, seperti barang atau jasa, jenis produksinya, dan jasa pelayanannya. Yang ketiga yaitu kualitas produksi. Kualitas produk atau jasa tahapan dalam penetapan proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan mengolah produk dengan mengorbankan berbagai biaya produksi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, yang menggunakan bahan mentah atau bahan baku dalam proses produksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Anissa Hikmanita. Selanjutnya pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Tessa Resdiana. Kepada Tessa Resdiana kami persilahkan. Baiklah, saya Tessa Resdiana akan melanjutkan materi tentang 4 teknik manajemen dalam bisnis kontemporer. Para manajer menggunakan teknik berikut ini untuk mengimplementasikan strategi perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam perusahaannya dalam bisnis kontemporer. Teknik-teknik itu adalah yang pertama, penentuan tolak ukur dalam kurung benchmarking. Proses di mana perusahaan mengidentifikasikan keberhasilan dalam kurung critical success factor, mempelajari tentang praktek-praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan lain untuk menemukan critical success factor ini, dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses perusahaan untuk mencapai kinerja yang sama bahkan lebih baik daripada pesaingnya. Yang kedua, manajemen kualitas total quality management merupakan teknik di mana manajemen mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam praktek untuk meyakinkan bahwa produk dan jasa perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Pendekatan ini meliputi peningkatan fungsionalitas produk, kehandalan, ketahanan, dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Yang ketiga, perhitungan biaya berdasarkan target. Yang pertama, target costing merupakan teknik manajemen yang menentukan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut akan memperoleh laba yang diharapkan, jadi biaya ditentukan oleh harga. Yang kedua, reengineering merupakan proses untuk menciptakan keunggulan kompetitif di mana perusahaan mengorganisasikan kembali fungsi organisasi dan manajemennya. Seringkali juga menghasilkan pesanan atau pekerjaan yang sudah dimodifikasi, digabungkan atau dihilangkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tessa Resdiana. Selanjutnya pembacaan materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Cici Putri Edis dengan NIM 21003086, yaitu tentang faktor keberhasilan bisnis kontemporer. Kinerja keuangan mengukur probabilitas di antara perusahaan-perusahaan lain. Sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pemilik dan pemegang saham. Kepuasan pelanggan, kepuasan mengukur kualitas, pelayanan, dan rendahnya biaya dibandingkan dengan perusahaan lain sebagai indikator sebagai baik perusahaan memuaskan pelanggan. Proses bisnis internal mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memproduksi produk dan jasa. Inovasi dan pembelajaran mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.